Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah, NIM 1912217. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Fatwa Basar SE MAK selaku dosen akuntansi sektor publik telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi akuntansi sektor publik bab 3, 5, dan 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik adalah sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu 1. Perencanaan, 2. Koordinasi, 3. Komunikasi, 4. Pengambilan keputusan, 5. Motivasi, 6. Pengendalian, 7. Penilaian kinerja. B. Tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu 1. Pengendalian proaktif. Pengendalian proaktif adalah pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. 2. Pengendalian operasional. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pelaksanaannya pengawasan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. 3. Pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. C. Struktur pengendalian manajemen. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari suatu pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban tersebut adalah 1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. 2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. 3. Memfasilitasi terbentuknya goal konrais. 4. Mendelegasikan wewenang dan tugas ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. 5. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. 6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. 7. Sebagai alat pengendali anggaran. Pusat-pusat pertanggungjawaban. Pada dasarnya, terdapat 4 pusat pertanggungjawaban, yaitu 1. Pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang berasal prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. 2. Pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contohnya, Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. 3. Pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input dan output dalam satu satuan moneter. Contohnya, BUMD dan BUMN. 4. Pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan, dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contoh, Departemen Riset dan Pengembangan dan Baliban. D. Proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan cara komunikasi formal dan informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang terdiri dari 5, yaitu 1. Perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi atau misi, tujuan
serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak. 2. Perencanaan strategi. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses pemantauan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. 3. Penganggaran. Penganggaran adalah proses pengendalian manajemen sektor publik tahap yang dominan karena memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terletak pada pengaruh politik dalam proses penganggaran. 4. Pengukuran kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian akhir dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme reward dan punishment. Bab 5. Teknik akuntansi keuangan sektor publik. 1. Standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar suatu standar tidak menyimpang jauh dari kerangka konseptual akuntansi dan tetap memperhitungkan konsekuensi ekonomi. Standar diturunkan dari suatu postulat. Penurunan standar dari suatu postulat harus mempertimbangkan kendala-kendala para pengguna laporan keuangan agar informasi akuntansi bermanfaat secara optimal. Kendala-kendala tersebut antara lain faktor materialitas, konsistensi, keseragaman, keterbandingan, dan ketetapan waktu. Adapun beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi antara lain: 1. Standar memberikan dokumen tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. 2. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian. 3. Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. 4. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Adapun standar akuntansi pemerintahan terdiri atas 1. PASAP nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan. 2. PSAP nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran. 3. PSAP nomor 03 tentang laporan arus kas. 4. PSAP nomor 04 tentang catatan atas laporan keuangan. 5. PSAP nomor 05 tentang akuntansi persediaan. 6. PSAP nomor 06 tentang akuntansi investasi. 7. PSAP nomor 07 tentang akuntansi aset tetap. 8. PSAP nomor 08
tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. 9. PSAP nomor 09 tentang akuntansi kewajiban. 10. PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. 10. PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasian. 2. Teknik akuntansi keuangan publik. Beberapa teknik akuntansi keuangan publik yang dapat diadopsi oleh sektor publik. 1. Akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan. Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah bahwa teknik ini sangat kompleks, akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya dianggarkan. 2. Akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan pencatatannya pada saat order dikeluarkan. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui beberapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau dikeluarkan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Dengan menerima akun atas faktur yang diterima atau dibayarkan, ia dapat dengan mudah menghabiskan anggaran. Akuntansi dana. Pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencairan sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana, teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vater tahun 1947 untuk tujuan organisasi bisnis. Pada waktu itu, ia melihat bahwa antara perusahaan pribadi dengan perusahaan badan memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah: pertama, perusahaan perorangan atau milik pribadi kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki publik atau perseroan terbatas. 3. Akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real dan objektif. Namun demikian tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan kas basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan, bukan sebagai utang. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran. 4. Akuntansi akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian akrual basis dalam sektor
swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan. Perbedaan ini disebabkan karena pada sektor swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimumkan laba, sedangkan dalam sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik. Perlunya sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem atau subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan satu sama lain dengan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan sistem akuntansi pemerintahan menurut Abdul Halim tahun 2004 adalah 1. Pertanggungjawaban. Memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. 2. Manajerial. Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pematuan, dan pengendalian anggaran, pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. 3. Pengawasan. Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Ketiga tujuan tersebut mampu dipenuhi oleh akuntansi dalam prakteknya melalui sistem akuntansi pemerintah yang setelah dikeluarkannya undang-undang di era reformasi. Sistem yang digunakan pemerintah dulu yaitu tata buku hanya sebagian kecil dari akuntansi dan tidak mampu memenuhi semangat yang dibawa pada era ekonomi. Tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah A. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. B. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah A. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. B. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. C. Memberikan informasi keuangan untuk monitor kinerja kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. D. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional. E. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Bab terakhir yaitu bab 7.
Analisis investasi publik. Program investasi publik. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, di antara lain adalah A. Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. B. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. C. Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. D. Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup 1. Inventarisasi investasi. 2. Inventarisasi investasi, memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik atau buruk. 3. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. 4. Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. 5. Inventarisasi kebutuhan investasi. 6. Evaluasi kelayakan investasi. 7. Kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial, budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masa transparansi dan kewajaran anggaran. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah 1. Investasi penggantian. 2. Investasi penambahan kapasitas. 3. Investasi baru. Aspek kelayakan investasi. Adapun beberapa aspek suatu investasi tertentu. 1. Aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. 2. Aspek sosial dan budaya. Aspek sosial dan budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencangkup juga aspek legal dan lingkungan. 3. Aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan berkaitan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber daya yang digunakan. Aspek distribusi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik.
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah 1. Tingkat diskonto yang digunakan. 2. Tingkat inflasi. 3. Risiko dan ketidakpastian. 4. Capital rationing. Tingkat diskonto adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek yang tingkat risiko tertentu. Tingkat inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan risiko dan ketidakpastian semakin tinggi. Risiko dan ketidakpastian akan semakin tinggi jika risiko investasi naik, ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tinggi konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Capital rationing merupakan keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketidaksediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Teknik dasar penilaian investasi publik. Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, itu 1. Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. 2. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. 3. Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Langkah kedua adalah menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satuan rupiah. 4. Memilih proyek yang memiliki manfaat berdasarkan dan efektivitas biaya yang tinggi. Rasio biaya dan manfaat untuk efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek. Ada banyak ketidakpastian yang dapat memengaruhi perhitungan. Dapat menggunakan analisis moneter yang mungkin mengindikasi bahwa proyek yang akan memberikan nilai uang publik terbaik. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi yang dibedakan menjadi 2 metode, yaitu 1. Metode penilaian investasi tradisional. 2. Metode aliran kas yang didiskontokan.